Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Heni, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan sekalian, kami kelompok 1 hendak mempresentasikan tentang ketepatan dan kesesuaian penggunaan ragam bahasa Indonesia dalam forum ilmiah. Kelompok kami terdiri yang pertama, saya, Powyon Amin, dan yang kedua adalah Ega Sri Endah. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringan sedang tidak stabil. Dan yang kedua ada Ila Ayu Aupi, Nilam Ayu Hasanah, Rahmat Bagus Setiawan. Topik pembahasan kami yaitu yang pertama, pengertian ragam bahasa Indonesia, yang kedua, faktor penyebab terjadinya ragam bahasa, yang ketiga, klasifikasi ragam bahasa Indonesia, serta yang keempat adalah ketepatan dan kesesuaian penggunaan ragam bahasa Indonesia dalam forum ilmiah. Yang pertama ada pengertian ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa menurut Behmen 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dindi Sugono 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang terakhir, ragam bahasa menurut Fishman 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Baik, yang kedua adalah pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul karena adanya perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan adanya variasi-variasi ragam bahasa yang tentunya akan disesuaikan atau dicocokkan oleh situasi tertentu pada saat penggunaannya agar tidak mengurangi efisiensi fungsi dari penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Variasi-variasi atau ragam bahasa sendiri terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah faktor budaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau yang tentunya di setiap daerah memiliki perbedaan kultur dan juga wilayah hidup, baik dari Jawa, dari Papua, dan daerah-daerah lainnya. Yang kedua adalah faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat serta bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan juga berbeda-beda. Teori nenek moyang Indonesia pun beragam. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari rumpun Austronesia. Selain itu, daerah antara satu dan lainnya pun memiliki nenek moyang tersendiri sehingga keragaman budaya pun semakin beragam. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah di Indonesia memiliki dataran yang berbeda-beda, ada yang di dekat pantai ataupun di dataran tinggi. Hal tersebut berpengaruh kepada intonasi penggunaan volume dalam berbahasa. Seperti contohnya di pantai yang umumnya terdapat suara ombak yang cukup besar, maka intonasi volume penduduk dalam berbicara tentunya akan menjadi besar dan juga tinggi. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang umumnya panjang lebar dan juga dengan notasi kecil. Berikutnya, topik pembahasan berikutnya yaitu klasifikasi ragam bahasa Indonesia. Klasifikasi ragam bahasa Indonesia dibedakan dari yang pertama, dilihat dari cara penuturan, yang kedua dilihat dari cara berkomunikasi, serta yang ketiga dilihat dari topik pembicaraan.
dilihat dari cara penuturannya, yang pertama yaitu level tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Contohnya, ketika orang Jawa menggunakan dialek Jawa, biasanya kalau kata berawalan dengan huruf B, maka akan diselingi atau didului dengan huruf M. Contohnya Bandung yang biasa dibaca dengan Bandung, dan contoh kedua Banyuwangi yang biasa dibaca dengan Banyuwangi. Itu merupakan contoh dari logat orang Jawa. Yang kedua, dilihat dari cara penuturan orang terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, seperti kata video dan video. Kata video biasa digunakan oleh orang yang tidak terpelajar, dan sedangkan kata video digunakan oleh orang terpelajar. Dan yang ketiga ialah dilihat dari cara resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang memiliki ciri pertama, unsur gramatikal yang konsisten, dan yang kedua, ejaan yang disempurnakan atau yang sekarang kerap disebut PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata baku jika digunakan resmi. Yang keempat yaitu memiliki imbuhan lengkap, dan yang kelima memiliki kata ganti resmi seperti saya, Anda, atau sebagainya tidak, seperti ana, antum, atau yang lainnya. Terus yang terakhir menghindari unsur kedaerahan seperti penggunaan kata daerah, nyong, rika, atau lain sebagainya. Selanjutnya dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama lisan. Lisan merupakan ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan memperhatikan tata bahasa. Ciri yang pertama lebih dari satu orang. Yang kedua faktor intonasi, tinggi rendahnya suara terikat ruang dan waktu. Seperti pidato dan ceramah. Ceramah di sini misal ceramah Jumat itu terikat dengan ruang dan waktu, ya di hari Jumat dan di waktu itu juga. Kemudian yang tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal lengkap, SPOK begitu, dan lain-lain. Kemudian ada tidak terikat ruang dan waktu, bisa dibaca kapan aja. Sebagai contohnya yaitu undang-undang dan surat. Selanjutnya adalah ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama adalah ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma atau kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial ini juga sering dikaitkan dengan kedudukan atau status sosial seseorang dalam suatu masyarakat. Yang kedua adalah ragam fungsional. Ragam fungsional juga sering disebut sebagai ragam profesional karena ragam bahasa ini berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contoh dari ragam fungsional atau ragam profesional adalah bahasa negara atau bahasa keprofesian. Bahasa keprofesian sendiri dapat berupa bahasa kedokteran, bahasa ilmuwan atau teknologi, bahasa keagamaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau media massa, baik media massa audio berupa radio, media massa visual seperti televisi, ataupun multimedia berupa internet. Ragam jurnalistik sendiri juga termasuk ke dalam ragam bahasa yang ringkas. Baik, yang keempat ialah sastra. Sastra memiliki sifat atau karakter subjektif dan lentur. Lentur itu karena sastra seperti seni yang tidak mempunyai pakem yang jelas atau lentur, dan memiliki sifat konotatif, yaitu memiliki makna yang tidak sebenarnya, seperti kalimat orang tua sudah kenyang makan asam garam. Bukan berarti orang tua sering makan asam dan garam lalu kenyang gitu, bukan. Tapi orang tua sudah kenyang makan asam garam itu berarti orang tua sudah kenyang akan pengalaman. Lalu sastra memiliki sifat atau karakter yang biasanya kreatif dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran. Kelima, ragam politik hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa
penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas, yaitu pola kalimat yang terdiri dari kalimat inti dan diperluas dengan keterangan tambahan. Yang terakhir adalah ketetapan dan kesesuaian penggunaan ragam bahasa Indonesia dalam forum ilmiah. Bahasa ilmiah bersifat objektif, bukan subjektif. Kata yang memberi kesan subjektif, contohnya seperti harus, wajib, tidak mungkin tidak, dan pasti selalu. Contoh kalimat subjektif, mahasiswa baru wajib mengikuti program pengenalan studi fakultas. Yang kedua adalah contoh kalimat objektif, contohnya mahasiswa baru mengikuti program pengenalan studi fakultas. Dua kalimat tersebut berbeda karena ada kata yang memberi kesan subjektif, yaitu wajib, di contoh kalimat subjektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk audien yang ingin mengajukan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih.